Pembangunan tidak hanya terkait tentang jalan yang bagus, gedung-gedung yang tinggi, atau lengkapnya infrastruktur. Tanpa disadari, secara tidak langsung semua itu bermula dari kapasitas manusia yang membuat itu semua. Pembangunan manusia tidak kalah penting, karena untuk mewujudkan kesuksesan sebuah bangsa dimulai dari kapasitas pembangunan manusia yang baik. Umur panjang, pendidikan berkualitas, hidup sehat dan layak, membuka peluang besar bagi suatu bangsa untuk berkembang sesuai visinya yang sudah ditetapkan ke depan. Kali ini kita akan membahas terkait indeks pembangunan manusia. Yuk kita simak. Indeks pembangunan manusia atau biasa disingkat IPM merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Perlu diketahui bahwa IPM ini merupakan indeks yang sudah dibuat secara global dan mengikuti standar baku yang sudah ditetapkan oleh United Nations Development Program atau UNDP. Oleh karenanya, IPM ini bisa dibandingkan loh dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Perlu sahabat data ketahui bahwa IPM ini memiliki 4 klasifikasi, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Menurut data BPS, pada tahun 2023, IPM Indonesia yaitu sebesar 74,39 poin, di mana poin ini meningkat sebesar 0,62 poin sejak 2022, yang di mana IPM ini termasuk dalam kategori tinggi. Kira-kira menurut sahabat data, IPM ini penting banget nggak sih? Penting banget dong, karena IPM ini secara luas dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan dimanfaatkan data IPM ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih terarah, serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan standar hidup layak. IPM tersusun atas 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat ini diukur dengan indikator umur harapan hidup saat lahir yang diambil dari hasil sensus penduduk long form 2020. Kemudian dimensi pengetahuan ini diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak ini diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, di mana 2 indikator terakhir tadi diambil dari data Susenas Maret di tahun yang bersesuaian. Kalau kita bahas angka IPM Kabupaten Pasir, angka IPM Kabupaten Pasir ini tentunya mengalami kenaikan ya selama 4 tahun terakhir ini. Jika kita lihat grafik berikut di layar, kita bisa lihat bahwa angka IPM Kabupaten Pasir ini sudah berada di atas rata-rata nasional. Menurut data BPS, selama 4 tahun terakhir, IPM Kabupaten Pasir mencapai 74,56 poin di tahun 2023, meningkat sebesar 2,13 poin dari 2020. Terus gimana nih dengan perkembangan dimensi-dimensinya? Kita bahas dulu dari dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator usia harapan hidup. Umur harapan hidup Kabupaten Pasir ini sudah meningkat tiap tahun. Dan pada tahun 2023, umur harapan hidup Kabupaten Pasir mencapai 73,89 tahun. Dengan naiknya umur harapan hidup ini, mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan di Kabupaten Pasir ini sudah semakin baik. Kemudian kita lihat dari dimensi pengetahuan yang diukur dari indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Perlu diketahui sahabat data, rata-rata lama sekolah adalah waktu yang dihabiskan penduduk Indonesia untuk menempuh pendidikan. Bisa kita lihat di layar bahwa selama 4 tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasir mengalami peningkatan. Hingga pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasir sudah mencapai 8,91 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Pasir sudah menghabiskan masa sekolahnya hingga setara kelas 2 SMP. Selain itu, indikator harapan lama sekolah juga andil dalam menentukan angka IPM, di mana harapan lama sekolah ini bisa dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas yang baru menempuh pendidikan untuk menempuh pendidikan sejauh mana. Kita bisa lihat di layar bahwa selama 4 tahun terakhir, angka harapan lama sekolah ini semakin meningkat, hingga pada tahun 2023 mencapai 13,37 tahun, atau diharapkan anak usia 7 tahun ke atas dapat bersekolah hingga setara diploma 1. Lalu, gimana nih dengan dimensi standar hidup layak? Kita bisa lihat bahwa selama 4 tahun terakhir, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Pasir mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya pemulihan ekonomi di Indonesia,
pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami tren positif hingga 11,65 juta per kapita per tahun di tahun 2023. Nah, gimana nih sahabat data? Kita sudah ngobrolin indeks pembangunan manusia nih, mulai dari indeks pembangunan manusianya itu sendiri, serta dimensi-dimensi komposit yang menyusun angka IPM itu. Meskipun angka IPM di Kabupaten Paseran Indonesia ini sudah termasuk tinggi, pemerintah tetap perlu berbenah dalam menentukan kebijakan yang lebih terarah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai di daerah-daerah tertinggal, serta penyediaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah beberapa aksi yang bisa diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membangun kualitas hidup manusia yang lebih baik. Sampai sini dulu ya ngobrolin indikator statistik kita pada kali ini. Like jika kamu suka dan bagikan jika bermanfaat. Sampai jumpa di ngobrolin indikator statistik berikutnya dengan data bergandeng tangan membangun negara.